Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Yayan Alvera dari kelas B3 Prodi S1 Manajemen. Di sini saya akan menjelaskan tentang tata cara pembuatan website. Nah, di sini saya sudah mempunyai akun sebelumnya yang sudah saya install, yang linknya sudah diberikan kepada dosen, yaitu kepada Bapak. Kemudian di sini saya akan mengaktifkan Samnya terlebih dahulu untuk bisa masuk ke WordPress yang akunnya sudah kita buat. Pertama-tama kita aktifkan dulu Samnya. Buka dulu. Nah, jika sudah muncul seperti ini, kita start ini dua hal ini saja yang kita start, yaitu di bagian Up Page dan MySQL. Kita start. Nah, jika sudah seperti ini, kita bisa langsung masuk ke localhost. Kita buka Chrome terlebih dahulu. Ini localhost-nya sudah dinamakan. Karena kita di WordPress sudah mempunyai akun, jadi localhost yang kita ketik adalah localhost, nama judul web kita ditambah WP admin. Nah, jadi saat kita mengetik localhost di Chrome, kita akan disuguhkan dengan login ke WordPress, ke akun WordPress tersebut ya. Jadi di sini ada nama pengguna atau alamat emailnya, lalu ada sandinya, kemudian jika sudah diketik, kita langsung login masuk saja. Nah, ini kita berada di dashboard WordPress-nya, di mana tempat ini akan menjadi hal pertama yang akan kita lakukan dalam membuat website. Nah, dalam membuat website, pertama kita akan membuat post pada blog website kalian. Nah, lalu kita bisa menambahkan laman. Nah, baru kita bisa menyiapkan beranda yang ada di menu. Di sini saya akan mencontohkan cara pembuatan post. Nah, di sini kita tambah baru. Nah, di sini kita masukkan judul yang mau kita buat dalam website, yaitu tentang apa yang ingin kalian post. Jadi bisa menambahkan judulnya. Lalu di sini bisa menambahkan sebuah isi berupa teks atau gambar ataupun video. Nah, di sini bisa memilih ingin menambahkan teks, foto, ataupun video, maupun link ataupun kutipan ya. Kita bisa tambahkan di sini. Nah, ini ada paragraf, ada daftar, ada gambar. Lalu setelah kita pilih ini, kita ambil saja contoh yang sudah saya buat sebelumnya. Kita akan mengambil satu contoh apa yang terjadi setelah kita menambahkan judul juga di sini. Ke post, baru ke semua post. Nah, di sini ini saya sudah membuat sebanyak 13 postan yang sudah saya terbitkan. Kita ambil satu contoh. Di sini ada body lotion. Kita sunting. Nah, di sini ada ini judul yang tadi. Jika kita mau ini, saya ambil contoh judulnya body lotion ya. Jadi body lotion di sini ada penjelasan tentang body lotion-nya. Kemudian di sini ada tentang pembagian body lotion tersebut. Di sini bisa ditampilkan gambarnya juga.
Di sini saya sudah menambahkan gambar, namun di sini belum terlihat ya. Di sini ada di bagian post. Nah, di bagian post di sini ada kategorinya. Jadi kita bisa memasukkan body lotion ini ada di dalam kategori apa ya? Kategori face care, body care, hair care, atau skincare lainnya. Lalu kita bisa menambahkan tag di sini agar kita mengetahui ini berkaitan dengan apa gitu. Di sini juga ada gambar andalan agar pada saat pengunjung mengunjungi website kita, dia bisa melihat lalu membuka tentang dan mencari tahu tentang gambar andalan yang sudah kita pasang sebelumnya. Itu baru setelah kita membuat ini semua kita terbitkan di sini karena saya sudah ini sebagai contoh karena saya sudah membuatnya di sini diperbarui saja. Lalu kita kembali ke berikutnya, kita akan ke bagian laman, di mana bagian laman ini seperti kontak, yaitu kontak website kita jika ada sesuatu hal yang terjadi atau keingintahuan para pengunjung website terhadap website kita. Seperti itu. Mari kita tunggu sebentar. Kita lanjut ke bagian laman. Laman ini sebenarnya sama saja dengan post, cuman isinya saja yang berbeda. Nah, di sini ada laman. Di sini saya memasukkan about us, contact us, juga kebijakan layanan yang semestinya sudah ada di website, ya kan? Di sini sama saja. Jika ingin kita membuat laman, kita bisa menambahkan baru. Jadi di bagian laman ini biasanya kita memasukkan alamat perusahaan kita atau kontak yang bisa dihubungi oleh para pengunjung website, di mana para pengunjung website ingin menanyakan tentang produk kita atau ingin sekedar membaca tentang website kita ya. Nah, di sini sama saja dengan bagian post, yaitu kita bisa menambahkan judulnya, lalu kita bisa memilih di sini kita ingin memasukkan isinya, itu teks dan bentuk teks, video ataupun foto. Lalu kita terbitkan di sini. Nah, kita ambil contoh dari laman yang sudah saya buat sebelumnya. Kita ambil di bagian about us. Kita pilih. Nah, di sini judulnya saya ambil about us, baru saya isi dengan teks tentang profil perusahaannya tersebut. Lalu di sini kita bisa menambahkan kutipan dan segala macam lainnya. Baru kita terbitkan. Kalau di sini saya perbarui karena saya sudah membuat sebelumnya. Jadi seperti itu caranya. Lalu kita akan beralih ke bagian tampilan atau tema, di mana kita memilih tampilan atau tema tersebut yang berkaitan dengan konsep atau website yang kita buat. Jadi agar para pengunjung website itu bisa melihat website kita dengan nyaman dan juga paham apa yang ada di dalam isi website tersebut dari tema yang sudah kita gunakan. Seperti itu. Jadi ini kita ke tampilan, baru kita ke tema. Nah, tema yang saya pilih di sini adalah tema Blossom Pindis. Di sini sudah disesuaikan dengan tema website yang sudah saya kerjakan atau yang sudah saya buat itu. Di sini kalian bisa mencari tema-tema yang lain dengan tambah baru ini. Nah, saat kalian tinggal, jika kalian ini diaktifkan, lalu diinstal, lalu disesuaikan. Kemudian jika sudah kita sesuaikan, kita ini tidak disesuaikan di sini, nanti ada bagian warna, bagian menu, dan segala macam lainnya. Itu bisa kalian sesuaikan dengan
tema apa yang kalian mau dengan warna apa yang kalian mau serta urutan-urutannya sebagaimana itu bisa disesuaikan di sini. Di bagian menu itu biasanya di bagian tema menu itu jadi di atasnya itu dibuat seperti laman, berandanya itu. Terus pos-pos yang sudah kita masukkan tadi, kita bisa jadikan menu di situ. Jadi kategori bagian body lotion, bagian body care, bagian face care, dan segala macam lainnya itu bisa kita edit di bagian menu tersebut. Jadi sehingga penyusunan website itu lebih rapi seperti itu ya. Jadi semakin mudah untuk dibaca oleh pengunjung website tersebut. Ya, ini yang bisa kita lampirkan di icon menu. Ini struktur menunya. Jadi kita bisa lihat di sini apa-apa aja yang mau kita tampilkan di dalam website kita. Yaitu di sini ada produk-produknya, ini di bagian laman, kebijakan layanan juga di bagian laman, terus di body care-nya di bagian kategori, face care juga bagian kategori, dan hair care-nya juga, serta review juga di sini. Jadi di bagian sini ini kita bisa pilih apa saja yang mau kita tambahkan ke bagian halaman utama website kita. Nah, setelah semua ini diatur, kemudian kita simpan, tibalah waktunya untuk kita mengaktifkan website kita ini. Karena website ini yang di dalam WordPress ini adalah website offline, di mana hanya kita yang bisa dapat mengakses, tapi orang lain tidak bisa mengakses. Nah, agar orang lain dapat bisa mengakses website kita tersebut, kita harus meng-online-kan website kita tersebut. Nah, cara meng-online-kannya adalah dengan cara menghosting web tersebut. Nah, cara menghosting ini sudah saya record sebelumnya dikarenakan sistem laptop saya yang kurang memadai untuk melakukan hosting secara langsung pada video ini. Jadi saya sudah menghosting website saya, dan di sini saya akan menampilkan cara menghosting web tersebut. Ini saya akan menampilkan bagian videonya. Yang pertama, pastikan kita mencari istilahnya link atau website untuk menghosting secara gratis. Jadi untuk agar bisa diakses oleh orang lain, oleh seluruh orang, kan? Jadi di sini plugin-nya nanti kemudian ada bagian import dan ekspor. Di sini saya akan memakai bagian link dari Pantheon. Pantheon ini adalah website gratis untuk menghosting website. Gitu. Jadi di sini saya menggunakan Pantheon. Nah, kita klik Pantheon-nya. Nah, baru kita start for free. Karena kita menggunakan website yang gratis, jadi kita start for free. Lalu kita membuat akun pada Pantheon ini. Nah, di sini kita menggunakan nama kita, juga username kita, juga alamat email dari kita. Lalu buatlah password itu yang kuat agar tidak mudah dihack atau digunakan oleh orang lain. Nah, ini country-nya kita isi yaitu Indonesia. Di sini kita centang ini semua, lalu kita sign up. Nah, setelah masuk, kita buat lagi nama dan email kita beserta passwordnya. Ini adalah akunnya, lalu kita pilih negara kita juga Indonesia. Nah, lalu kita centang ini semua, baru kita create akun kita. Kita buat akun kita. Nah, setelah kita buat, nanti akan muncul seperti ini. Nah, di sini kita kita buat create new site. Kita klik create new site-nya.
Nah, di sini kita masukkan nama kita, dan di sini karena kita menggunakan website hosting gratis, jadi nama websitenya itu sudah langsung dibuatkan oleh website tersebut. Di sini kita pilih regionnya itu Australia ya, baru kita continue. Ini di sini nama pantiannya adalah nama judul web kita ya, sesuai judul webnya. Nah, setelah sudah membuat akun tadi, kita pilih web CMS-nya itu apa. Kita menggunakan WordPress ya. Kita deploy. Nah, di saat deploy ini kita harus tunggu karena di sinilah di file kita. Nah, jika ini sudah selesai, kita bisa visit pantian dashboard-nya untuk mengecek hasilnya. Nah, jika sudah seperti ini file yang udah kita deploy tadi, itu kita ekspor, lalu kita pilih negaranya negara Indonesia. Nah, di sini kita perlu membuat akun WordPress yang baru, jadi jangan kita memasukkan juga situsnya, nama penggunanya, baru menggunakan kata sandi yang juga, baru emailnya, baru kita install WordPress-nya kembali. Nah, jika sudah, kita login masuk dengan nama WordPress dan kata sandi yang baru kita buat tadi. Nah, ini kembali ke dashboard baru, di mana kita akan meng-online website tersebut. Nah, ini dashboardnya. Lalu kita ke plugin. Di sini kita akan mengimpor filenya. Jadi dari ekspor tadi, dari Pantheon-nya, lalu kita impor apa yang sudah ada di dalam WordPress tersebut agar bisa dilihat, dibaca oleh website. Ini kita file yang udah kita ekspor tadi. Nah, jika sudah kita pilih, kita install sekarang. Nah, ini kita download. Nah, kita import filenya tadi. Nah, kita ekspor kembali. Di bagian sini ya. Di all-in-one web migration-nya tadi itu. Ekspor. Nah, ini bagian ini kita tunggu. Nah, ini dalam proses pengimporannya. Ini. Nah, jika data sudah selesai diinput, kita bisa close. Nah, baru kita kunjungi situs yang kita impor dan ekspor tadi di website, kita sudah hostingkan. Apakah ini sudah bisa dibuka situsnya oleh orang lain. Nah, ini dia tampilan web yang sudah selesai kita hosting, kita aktifkan, kita online kan. Di sini ada beranda, ada produk-produk, ada about us, tunjangan layanan, body care, test care, hair care, review, dan ini semua tergantung pada tema yang Anda gunakan. Jadi ada bagian lamannya itu di bagian bawah, kemudian menunya di bagian samping. Ini tergantung pada pemakaian tema kalian masing-masing. Nah, jadi begitulah cara pembuatan website sampai dengan cara mengaktifkan website. Jadi sekiranya itu saja yang bisa saya sampaikan dalam pembuatan website ini. Banyak kesalahan yang saya lakukan di sini. Nah, ini dia teman-teman atau Bapak. Ini saya akan mengunjungi website
atau situs yang sudah saya online kan. Ini ya tampilannya. Ini. Oke, baik, sekian dari saya. Dalam proses pembuatan website ini banyak kekurangan yang saya lakukan di sini. Mohon maaf apabila ada salah kata. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.